Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsi Kusumasari dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 dengan NIM 291739192 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat kaya raya, hartanya melimpah ruah, dan ternaknya sangat banyak. Beliau pun hidup dengan makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi dengan kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub. Bahkan, para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu salehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun, Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra-putri Nabi Ayub di rumah mereka dan menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis pun mengira usahanya berhasil menggoyangkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Iblis pun tak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang sangat menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Namun, Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah hendak membeli bahan makanan, dan ia pun pergi keluar. Ternyata, saat itu, Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sautan dari istrinya itu. Nabi Ayub pun merasa kesal. Terbesit di benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub pun lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub pun kemudian berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah. Allah pun memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang sangat luar biasa. Rahmah pun akhirnya pulang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sedang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali.
Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya, turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya, lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rama dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rama pun sama sekali tidak merasakan sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tidak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau, dan semoga kita dapat sabar dan ikhlas menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.